Halo sahabat tani, salam jaga tani. Perkenalkan, saya Sabta Pratama, peternak muda ayam kampung di daerah Pedorenan, Bogor. Sebelumnya saya ini adalah sebagai karyawan di suatu perusahaan yang cukup besar selama 8 tahun. Akan tetapi saya itu selalu melihat kejenuhan dalam pekerjaan, berangkat pagi, pulang malam. Akan tetapi dengan daya beternak ayam ini, kita bisa berangkat sesuai kemauan kita, bertemu keluarga tiap hari, dan tidak ada yang mengatur. Karena dalam usaha kita sendiri, sekecil apapun usahanya, kita adalah bosnya. Berbeda dengan karyawan. Sebesar apapun jabatan kita, tetap saja kita karyawan, bukan pemilik perusahaan itu. Dan background saya pun adalah ekonom dan pengusaha. Jadi saya memutuskan untuk keluar dari suatu perusahaan dan mencoba berbisnis dalam peternakan ayam. Dan alhamdulillah hasilnya sangat bagus. Dan saya ingin istiqomah dalam peternakan ayam ini. Di sini sebelumnya saya masih hobi untuk di peternakan ayam. Lalu saya mempunyai beberapa pasang, saya kawinkan dan mempunyai anak, terus saya besarkan. Lalu mencoba saya menjual untuk ayam tersebut dan hasilnya bagus. Lalu setelah itu saya mencoba 200 ekor, 500 ekor dan prospek sangat bagus, peminatnya sangat bagus, dan harga pun stabil. Lalu saya memutuskan untuk mempunyai atau beternak ayam ini sampai ribuan seperti saat ini dengan prospek yang bagus pada sebelumnya. Kurang lebih selama 2 tahun untuk peternakan saya ini. Sebelumnya saya sudah beternak ayam broiler atau ayam potong yang lainnya. Akan tetapi kendalanya sangat banyak. Faktor utama kendalanya itu banyak yang sakit. Lalu ayam tersebut mudah sekali mati dan harga pun tidak stabil karena peternak mandiri tentu saja ayam tersebut pasti diambil oleh pengepul dan itu sangat menjatuhkan harga dari peternak mandiri seperti saya. Lalu saya memutuskan ayam kampung, beternak sendiri, menjualnya sendiri, dan sampai saat ini harganya pun stabil dan sangat bermanfaat hasilnya untuk keluarga, dan nama saya pun alhamdulillah banyak dikenal orang untuk peternak ayam kampung. Ya, untuk Tama Farm sendiri kami sudah beternak ayam kampung, lalu juga ada peternakan lele, dan untuk booming saat ini saya berfokuskan juga ke ikan hias yaitu ikan gapi. Untuk ayam kampung sendiri sangat mudah, umur 30 hari sudah bisa dijual, yaitu dengan berat rata-ratanya itu sekitar 5 ons atau setengah kilo. Dan untuk 65 hari kita bisa jual seberat 9 sampai 1 kilo. Nah, ini dia keuntungan dari ayam kampung sendiri. Perawatannya itu tidak terlalu sulit seperti ayam potong yang lainnya. Karena daya tahan tubuh dari ayam kampung tersebut sangat kuat. Kita tinggal memoles saja untuk menambahkan vitamin, kebersihan kandang dijaga, pemanas ayam dijaga pada saat DOC sampai 10 hari, lalu pemberian pakan fermentasi agar semakin bergizi dan tumbuh kembang ayam tersebut semakin baik. Ayam sendiri jika tingkat kebersihan kandangnya dijaga, pakan dan minumnya dijaga, lalu kita selalu diberikan vitamin, dan ayamnya tersebut sering kita ajak ngobrol aja, walaupun mereka tidak bisa ngobrol, akan tetapi dengan kita bisa melihat tingkah laku ayam tersebut, kita bisa lihat ayam ini sakit atau tidak. Begitu. Jadi dengan adanya kita kedekatan dengan hewan, hewan pun akan mendekatkan kita pada kita gitu. Jadi dibawa enjoy dan insya Allah penyakit-penyakit itu bakal hilang gitu. Ayam sakit biasanya itu tubuhnya itu kecil karena daya makannya kurang, daya minumnya kurang, lalu tidak lincah. Sedangkan ayam sehat sebetulnya seperti ini, ayam ini banyak yang lincah, makannya bagus, minumnya bagus, lalu pertumbuhannya juga bagus, sesuai dengan rata-rata yang saya targetkan. Ya, kalau saya sendiri tidak mensortir ya untuk masalah gender dari ayam, karena saya menjual ayam itu dengan cara kilo atau cara persatuan. Atau satuan saya jual ke pengepul, atau saya jual langsung ke pasar atau ke pembeli yang lain secara langsung. Jadi tidak saya sortir untuk masalah kelamin jantan atau betinanya. Jenis pemberian pakan sebenarnya sih rahasia dari Tama Farm, akan tetapi saya beritahukan clue-nya. Jadi untuk DOC sampai ke umur 10 hari itu kita fokuskan ayam tersebut diberikan vitamin yang maksimum agar pertumbuhan semakin baik dan tingkat bulunya itu tidak terlalu banyak sehingga full daging dalam ayam tersebut. Jadi dari
DOC sampai 10 hari kita berikan full pur dan bahkan vitamin yang bagus. Setelah itu baru kita diberikan fermentasi dan konsentrat seperti daun-daun yang lain gitu. Jadi itu dia, kembali ke poin yang sebelumnya, gunanya kita berdekatkan diri kepada hewan, yaitu ayam. Kita bisa melihat kandang itu bersih atau tidak, kotorannya itu banyak atau tidak, atau bau. Jadi kalau misalkan kandangnya basah, bau, lembab, baru kita bersihkan, tidak terpatok dengan waktu, misalkan bulan atau minggu. Jadi jika misalkan agak sedikit lembab atau bau, baru kita bersihkan. Dan pembersihannya juga tidak harus dibersihkan secara langsung, akan tetapi bisa ditampuk dengan sekam baru atau pemberian M4 begitu, agar lalat dan belakangnya tidak ada. Iya, kalau untuk telurnya sendiri, ayam kampung unggul ini lebih mahal dibandingkan ayam telur yang lain. Dikarenakan penetasannya yang lama, lalu sistem pembuahan juga lama, dan di sini ayam tersebut sudah ayam suntikan. Jadi berbeda dengan ayam yang lainnya, maksimum itu 2 bulan sudah bisa dipanen. Berbeda dengan ayam kampung asli, dia bisa 3 bulan atau 4 bulan baru bisa panen. Jadi lebih mahal untuk telurnya dibandingkan telur yang lain. Kalau untuk pengeraman di Tama Farm sendiri, dia itu selama 1 bulan dan kontinu. Jadi kita ada kita biangan, kita bikin untuk masa peneluran, lalu kita tetaskan secara sendiri ada, atau dierami oleh ayamnya langsung juga ada. Keunggulannya yang pertama, daya tahan tubuhnya bagus. Saya bisa bilang bagus karena dari yang saya panen ini tingkat kematian itu mungkin hanya 0,5%. Berarti kan daya tahan tubuhnya bagus. Lalu ayam tersebut dengan kondisi perubahan cuaca seperti ini, pancaroba, dia tidak terlalu kaget. Begitu. Lalu juga harganya stabil, itu yang sangat penting. Harga stabil, pemasarannya bagus, itu menjadi poin utama untuk pemasaran kita. Jadi Tama Farm sendiri alhamdulillah tetap stabil untuk penjualan dan pemasaran, dan sangat bagus untuk prospek kedepannya. Awal muda dari 2 tahun sebelumnya hanya ratusan ribu. Cuman karena sekarang saya sudah melihat peluang yang lebih bagus, jadi ya sekitar belasan juta deh gitu untuk memulai ribuan seperti ini. Nah itu dia, alhamdulillah dengan adanya pandemi ini tidak berefek secara langsung ke ayam kampung, karena ayam kampung ini ayam konsumsi dan ayam yang bergizi pula. Jadi tidak pengaruh dari penjualan, tidak pengaruh dari harga pitik ataupun pakan, dan orang-orang pun masih menerima dengan harga stabil walaupun pandemi ini tetap ada. Jadi tetap berjalan untuk Tama Farm dalam peternakan ayam ini. Ya, kalau suka dukanya, pertama saya dari dukanya dulu. Tentu saja pada saat ayam turun DOC sampai umur 10 hari, penghangat untuk ayam itu harus tetap ada, dan itu bisa membutuhkan tenaga yang berlebih. Contohnya begadang, karena kalau misalkan ayamnya ini tidak ada penghangat atau penghamatnya kurang, maka ayam tersebut akan lemas dan daya tahan tubuhnya akan menurun, dikarenakan habitat aslinya umur seperti ini harus tetap dierami, dan kita harus tetap intensif untuk penghangatan. Dan untuk sukanya, saya suka beternak ayam ini karena dari hobi, lalu menghasilkan uang yang bagus, lalu dikenal banyak orang, dan menjadikan warga sekitar ini tertarik. Dan itu menjadi visi saya atau misi saya untuk mengembangkan SDM sekitar sini agar mau beternak dan tidak malu menjadi peternak walaupun itu bau. Harapan saya, saya ingin Tama Farm ini lebih baik lagi dalam manajemennya, dan mudah-mudahan semakin banyak ayam yang kita produksi, kita hasilkan, sehingga bisa menyerap tenaga-tenaga anak muda di sini mau ikut bergabung beternak ayam, dan tidak malu dan tidak gengsi, dan tidak harus keren di kantor kok. Peternak ayam bisa keren juga gitu, karena uangnya lebih manis dan kita bisa menjadi bos di usaha kita sendiri begitu.